Predator seksual sekaligus oknum dokter PPDS Anastesi Priguna Anugrah terancam pidana yang lebih berat karena perbuatannya berulang kali dilakukan. Priguna diduga memperkosa 3 orang, namun sejauh ini tersangka mengaku hanya memperkosa 1 orang. Predator seksual sekaligus dokter PPDS Anastesi Priguna Anugrah mengaku memperkosa 1 korban yang dilakukan 18 Maret 2025. Hal tersebut didapat dari hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat terhadap tersangka kasus pemerkosaan tersebut. Padahal, polisi menyebut total ada 3 korban pemerkosaan yang dilakukan oleh Priguna dengan modus yang sama. Namun, Priguna tidak mengaku melakukan pemerkosaan terhadap 2 korban lain yang merupakan pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Karena itu, polisi masih akan terus melakukan pendalaman dengan memeriksa 17 saksi termasuk dari pihak RSHS dan 2 korban lainnya. Yang untuk keterangan dia sih masih yang awal yang terakhir korban itu. Sementara yang 2 lagi sedang kita dalami. Tanpa izin kepada manusia? Iya, sementara sedang kita kaji ya penggunaan obat ini. Jenis obatnya apa, nanti kita minta keterangan dari ahlinya, kemudian penggunaan seperti apa, kalau ada pelanggaran itu pelanggaran apa yang dilanggar dari penggunaan obat-obat ini. Termasuk kepemilikan apakah obatnya obat dari rumah sakit atau dia bawa sendiri? Itu sedang kita dalami. Terkait jerat hukum untuk Priguna, polisi menyatakan Priguna terancam hukuman lebih berat karena perbuatan yang berulang. Polda Jawa Barat pun akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk menerapkan pasal berlapis. Kita sudah komunikasi dengan rekan-rekan kita di JPU terkait dengan penerapan pasal. Kalau pasal pokoknya jelas kita menggunakan pasal 6C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang TPKS. Ini kan ada pemberatan. Pertama ada perbuatan berulang. Yang kedua yang bersangkutan memang seorang mengkomunikasikan tentu untuk menerapkan pasal terkait dengan pemberatannya seperti apa. Cara Priguna mendapatkan obat bius memang masih jadi pertanyaan. Dokter Gigi Mirza Mangku Anom yang ikut membantu membongkar kasus pemerkosaan oleh Priguna juga heran bagaimana bisa dokter residen tahun kedua dengan leluasa memiliki obat bius tersebut. Mas Kevin, yang tadi saya tanyakan, bagaimana mungkin itu bisa diakses tanpa adanya izin atau ada dari misalkan diakses dari rumah sakit, itu kan tentu harus ada datanya ya. Kapan diambil untuk pasien yang mana dan berapa banyak. Nah, dan itu ngambil obat itu nggak bisa segampang itu setahu saya di rumah sakit, karena pasti akan ada pelaporannya, izinnya dan lain sebagainya gitu. Para korban saat ini telah mendapat pendampingan psikologis dan hukum. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat di institusi kesehatan demi melindungi pasien dan keluarganya. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.